Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana teman-teman semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Selamat malam para teman-teman semuanya yang berada di Indonesia, atau selamat sore para teman-teman yang sekiranya sama seperti saya, karena di Mesir sekarang jam 3 sore ya. Nah, perbedaan kita 5 jam nih. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan perbedaan waktu 5 jam ini tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak ikut hadir dalam kajian hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka dari itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang ikut pada kajian hari ini, semoga Allah mudahkan dia dalam belajar, menuntut ilmu, dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, perhatikan ya kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira. Man di sini itu bentuknya umum, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau yang masih kecil atau yang sudah besar, semuanya umum di sini. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Man yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, baik di sini baik di mata Allah ya, bukan baik di mata manusia. Karena kalau baik di mata manusia itu belum tentu kita semuanya baik. Ada yang menganggap kita nggak baik. Nggak bisa kita memaksakan orang itu menganggap kita semuanya baik. Gitu. Apa lanjutannya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Allah fakihkan dia, Allah mudahkan dia dalam urusan agama. Maka dari itu semoga setelah selesai Google Meet ini, semoga kita termasuk orang-orang atau ciri-ciri yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini adalah pentingnya menjaga lisan dan menghindari ghibah. Nah, menjaga lisan memang kedengarannya sangat sepele sekali, ya enggak? Ya kan? Nah, Ustaz. Ya. Sepele jedang. Banyak sekali kita menganggap ini hal sepele. Termasuk kita sendiri tidak menyadari ketika melakukan hal tersebut, kita anggap biasa-biasa aja itu. Contohnya apa? Mungkin di antara kita masih sering berkata kasar dalam hari-hari kita. Bahkan sudah menjadi kebiasaan itu. Saking kebiasaannya, setiap ngomong pasti ada kata-kata kasar itu. Atau ghibah. Ketika berkumpul bersama teman-teman. Dan itu hal sepele bagi kita. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman semuanya. Ini bukan hal yang sepele. Padahal, menjaga lisan saat bertutur kata merupakan anjuran untuk umat Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu alangkah baiknya kita sangat menjaga lisan kita ketika hendak mengatakan sesuatu pada orang lain. Jangan asal ngomong aja. Pikirkan dulu sebelum kita hendak berbicara. Sama halnya, pikirkan dulu sebelum kita merencanakan sesuatu. Fakir qobla an ta'zima. Kenapa? Karena bisa jadi perkataan itu bisa menyakiti hati orang lain loh. Ya kan? Samaan. Sama halnya dengan sebuah pisau. Sekali kita salah menggunakan lisan, kita bisa saja melukai hati seseorang. Kalian pasti nggak asing dengan kalimat ini. Salamatul insan fi hifzil lisan. Ya. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Oke. Terus dalam surat Al-Qaf ayat 18, apa firman Allah?
ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yang siap mencatat apa perbuatan yang kita lakukan, apa yang ucapan yang kita lakukan, kita omongkan kepada orang lain. Makanya hati-hati teman-teman semuanya yang sekiranya masih melakukan dan susah meninggalkannya, nggak apa-apa, perlahan aja. Yang penting kita sudah usaha. Allah tahu kok usaha kita. Misal, ketika kita berkata kasar karena kebiasaan kita, keceplosan tuh ngomong-ngomong kata-kata kasar tuh, kata-kata kotor, langsung sesegera mungkin kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung istighfar. Kalau masih melakukan dan berkata kasar kayak gitu, nggak apa, perlahan kita berubah. Dan alhamdulillah kalau kita masih diberi rasa. Ketika kita berbuat salah, hati kita bergetar tuh, melakukan salah, bergetar dan langsung istighfar. Itu alhamdulillah. Yang bahayanya apa? Ketika kita tahu kita salah dan gak ada tuh rasa ngerasa kalau kita tuh berbuat salah. Nah itu na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita menjauhkan dari kata-kata kasar atau gibah ini, apa sih keutamaan dan keistimewaannya? Yang pertama, mendapatkan derajat tinggi sebagai orang muslim. Itu yang pertama. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Terus beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, menjadi keistimewaan tersendiri jika semua umat muslim bisa menduduki derajat tertinggi di dunia dan di akhirat. Ketika bisa istiqomah menjaga lisan dan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Kadar iman dan takwa itu semakin meningkat. Karena kuat lemahnya iman dan takwa itu bisa terukur dari apa yang kita ucapkan. Jadi alangkah baiknya kita senantiasa menjaga tutur kata setiap saat. Ya. Jika kita senantiasa menjaga tutur kata, kadar keimanan dan ketakwaan tentunya akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Apa ininya hadisnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa bunyinya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Nah, jadi lebih baik kita diam daripada gibah atau berkata kosor. Berkata-kata kosor itu. Daripada kita berbuat yang sia-sia, mending kita diam. Lebih baik diam daripada kita berkata-kata kotor. Jadi ketika teman kita ada yang gibah, kita jauhi, jangan ikut-ikutan. Atau lebih baik kita diam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, takkan binasa di akhirat. Akan tiba masanya bagi hambanya yang tidak mampu menjaga lisannya selama di dunia, binasalah dia ketika ia berada di akhirat kelak. Dan bak wajahnya tersungkur di dalam neraka. Ini hadis Rasul. Rasulullah SAW ketika bercakap dengan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, apa kata Rasul? Maukah
kuberitahukan kepadamu wahai Mu'az tentang kunci semua perkara itu. Jawab Mu'az, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini lidah. Apa maksudnya? Terus apa kata Mu'az? Iya wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di neraka selain ucapan lisan mereka? Nah, hati-hati. Karena ini benar-benar langsung ada hadisnya tentang perkataan lisan ini. Nah, yang terakhir apa? Dijauhkan dari neraka dan surga jadi ganjarannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikan dari apa di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut dan lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Dari hadis tersebut, lisan itu termasuk anggota tubuh yang ganjarannya adalah surga. Kalau kita bisa menjaga lisan kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, itu bisa membawakan kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, itu adalah contoh keutamaan dan keistimewaan ketika kita menjaga lisan kita. Semoga kita dijauhkan dari kata-kata kotor dan termasuk hamba yang menjaga lisannya dan diberi ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang gibah nih. Kita masuk ke tema masalah gibah yang lebih spesifik ya. Di sini teman-teman siapa yang pernah gibah? Ayo. Ya pasti kita semua pernah melakukannya kan? Pasti pernah. Tapi tahu nggak sih teman-teman bahwa sebaik-baiknya manusia ialah yang mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti gibah. Maka dari itu setelah kajian ini, kalau bisa jauhilah dari perbuatan ini. Karena kita sama-sama sudah tahu apa sih hukumnya. Gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, salah satu ciri kemuliaan seorang mukmin adalah tidak senang melakukan perbuatan yang sia-sia. Gitu. Nah, di sini ada nggak sih yang belum tahu apa itu gosip atau gibah? Ada yang belum tahu? Tidak ada. Tahu ya. Jadi Alhamdulillah gibah, sering. ini lagi azan bentar, dilanjutkan atau nunggu dengar dulu azan? Nunggu dengar kajian dulu aja, Ustaz. Oke. Ini lagi azan asar ya di sini ya. Jam 3.19. Oke, sudah ya ini ya. Kita lanjutkan. Jadi gibah itu adalah membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain yang orangnya itu tidak ada tuh di situ ketika kita ngomongin orang itu. Kalau teman-teman semuanya tidak suka sama seseorang, ya langsung aja ngomong ke orangnya. Jangan ngomong dari belakang. Masa beraninya cuma ngomong dari belakang ya kan? Dan gibah ini adalah contoh dari perbuatan yang tidak berguna dan dilarang dalam Islam. Ya kalau kita nggak suka, langsung datang aja ngomong ke orangnya. Kamu kayak gini, gini, gini,
saya nggak suka kamu kayak gini, gitu. Langsung aja ngomong. Lebih baik kayak gitu daripada kita menggibahkannya di belakang. Terus Rasulullah SAW juga pernah memberikan peringatan keras terhadap perbuatan gibah ini. Bahwasannya Allah gak akan mengampuni orang yang menggibahkan itu, yang menggibahkan orang, sehingga dimaafkan oleh orang yang kita gibahkan. Ya gimana itu? Dia aja kita gibahkan, dia aja nggak tahu kalau kita ngibahin dia. Gimana mau minta maaf? Makanya itu sangat-sangat jangan dilakukan kalau bisa. Karena minta maafnya itu susah. Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dhonni ismun. Apa artinya? Perhatikan ya teman-teman semuanya. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan juga di antara kamu yang menggibahi sebagian orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah di antara kamu ada yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kalian merasa jijik, kata Allah. Dan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, gibah ini teman-teman semuanya, Allah samakan dia dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bahkan Allah SWT dengan tegas melarang hambanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Termasuk melarang untuk gibah. Ya, sudahlah teman-teman. Ngapain lagi kita menggibahi orang lain? Apakah kita sudah paling benar? Apakah kita tidak punya kesalahan? Sehingga kita mencari-cari kesalahan orang lain atau gibah. Habib Umar pernah berkata, jangan pernah melihat dosa orang lain, lihatlah dosa dirimu sendiri. Butakan matamu untuk melihat aib orang lain, dan buka matamu untuk melihat aib dirimu sendiri. Dan jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, agar kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Ingatlah kata-kata itu teman-teman. Kalau bisa dicatat, untuk motivasi agar diri kita bisa lebih baik lagi, dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk kita. Jadi jangan pernah sesekalipun menjudge orang lain melakukan kesalahan itu lebih buruk daripada kita. Karena bisa jadi justru di akhir hayatnya dia lebih baik dari kita. Maka camkan dalam hati kita, sebaik-baiknya diriku lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruknya orang lain itu lebih baik diriku. Maka ya Allah, aku ini hanyalah pendosa yang Engkau tutup aibnya, sehingga orang-orang menganggap diri ini lebih baik. Kita ini cuma baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Allah. Yang tadi mungkin Allah cuma tutup aib kita sehingga orang menganggap diri ini lebih baik. Maka dalam camkan itu dalam hati, sebaik-baiknya diriku lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih baik diriku. Itu ya teman-teman semuanya, agar kita tidak pernah merasa sedikit pun merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sangat-sangat dosa yang
kita tidak pernah ngerasain kalau itu tuh sebenarnya dosa gitu, sama aja. Karena lebih baik biasa saja daripada kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah tanamkan kata-kata itu di diri kita, insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya ghibah. Percayalah, teman-teman semuanya, mari saling memperbaiki diri. Mulai dari hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan dengan menjaga lisan, menjauhi ghibah, dan lain sebagainya. Ingatlah, segala sesuatu pasti ada hisabnya. Jadi, mari berhati-hati dalam bertutur kata. Dan di akhirat nanti, semua yang suka menggibah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang digibahinya. Amal kebaikan pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk orang yang telah digibahnya. Kemudian setelah amal baik kita habis, maka amal buruk orang lain itu yang kita gibahi ke kita. Maka itu nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari segala larang-larangan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang sekiranya bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Akmal karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Afwan, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran. Kedengaran, Kak. Kedengaran dia. Nah. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bertanya, silahkan untuk salam dan perkenalkan diri. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan diajukan melalui on mic. Nanti kami ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan kami akan bacakan namanya. Kami persilahkan kepada Ukti Fridaila Kamila. Tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Darmila, umur 17 tahun, alamat NTB. Di sini saya ingin mempertanyakan, kan ketika kita menggibah seseorang itu, di akhirat nanti kita akan memakan bangkai dagingnya kan. Terus bagaimana bangkai daging itu akan sama rasanya bangkai daging di dunia dan di akhirat atau bagaimana itu, Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ya. Nah, Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim.
ini yang dimaksud ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh itu sebagai perumpamaan. Kalau kita gibah itu sama saja seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Bukan kita azabnya di akhirat itu kita makan daging saudara sendiri, enggak. Itu sama aja. Gibah itu gimana ya? Kita ngomongin orang lain, enggak ada orangnya. Itu sama aja kita mau makan daging dia, yang memakan daging dia saudara sendiri yang sudah mati. Maksudnya gitu. Jadi apakah kalian nggak merasa jijik? Fakarahtumuh, kata Allah. Nah itu maksudnya cuma perumpamaan saja. Kalau azabnya ya itu nanti amal kebaikannya diambil, amal kebaikan kita. Nanti kalau sudah habis keburukan dia malah dikasih ke kita. Dan azab lainnya ya kita belum tahu kan. Ya itu ketentuan Allah, cuma Allah yang tahu. Allahu a'lam. Mungkin itu aja. Jelas ya? Syukran. Nggih, syukran. Nah, Afwan. baik, kita ke pertanyaan selanjutnya kepada siapa nih? Khair Zikrullah. Tafadhol masykurah. Kepada Khair Zikrullah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan, Ustadz, Ana mau nanya, apakah kita bakal apakah kita akan dapat dosa juga jika kita mendengarkan kaum akhwat sedang menggosip seseorang tuh. Terus kita mendengarkan, apakah kita bakalan dapat dosanya atau gimana itu, Ustadz? Afwan, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti ikutan gosip juga dong kalau gitu. Kan orang gibah, terus kita mendengarkan. Berarti ya sama aja kita ngikut-ikutan gosip. Jadi ya dosa dong. Gitu. Kalau bisa ada yang gosip, udah tinggalin aja, jauhin aja. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau kita duduk bareng mereka dan mendengarkan saja nggak ikut gosip, ya sama aja kita termasuk dalam lingkungan gosip itu. Cukup sekian. Syukran Ustadz. Nah, itu tadi penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ukti Sofia Kolbi Korinisa. Tafadholi masykurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, saya dari Bangka Belitung. Jadi pertanyaannya Kak, kan kata kakak kalau kita ngomongin orang di belakang itu kan nggak boleh. Disuruh ngomongin langsung di depan. Nah misalkan kita ngomong langsung terus disakit hati gimana? Kan nyakitin hati orang itu juga nggak boleh. Oke, makasih. Jadi kalau kita ngomong langsung ke orangnya dan ya sama-sama plong dong. Kita langsung meminta maaf, setelah itu kita sama-sama damai. Itu kan termasuk kita ngomong langsung itu lebih baik daripada kita ngomong di belakang. Karena kalau ngomong di belakang, orang yang kita gibahkan itu belum tentu tahu gimana kita minta maafnya. Itu susah. Ya, kalau kita ngomong langsung, itu kalau misalnya dia sakit hati, kita langsung minta maaf. Setelah itu, jangan nunggu kita ngira dia sakit hati, enggak. Setelah itu ya, mohon maaf kalau kata-kata ini menyakitkan hati. Gitu. Tapi ini saya cuma mengingatkan, saya
nggak suka kamu gini, itu lebih baik kita mengingatkan jadinya, bukan menggibahi. Kalau kita menggibah ya kita bukan mengingatkan, yang ada dapat dosa gitu ya. Jadi lebih baiknya setelah itu minta maaf kalau sekiranya menyakitkan hati. Ya kalau bisa kita ngomongnya baik-baik, jangan sambil marah-marah juga. Oke? Syukron Ustaz. Jelas? Alhamdulillah jelas. Syukron. Syukurillah. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada siapa nih? Solik Hati. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, sebelumnya perkenalkan nama saya Solihati, saya berasal dari Bekasi. Afwan Ustadz, izin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika ada teman yang memberikan informasi yang tidak fakta Ustadz? Syukron. Baik, bismillah. Kalau apa tadi tidak mendengarkan, gimana tadi penjelasannya, mendengarkan sesuatu yang tidak fakta. Informasi yang tidak benar. Kita mendengarkannya. Ya kalau kita mendengarkan informasi yang tidak benar, kita kan belum tahu tuh benar atau tidaknya sebuah informasi. Lebih baik kita mengetahui dulu informasi tersebut. Kita cari tahu dulu. Gitu. Lebih baik itu kita cari informasinya. Dan kalau udah tahu, ya buat apa juga kan? Informasi apa dulu nih? Kalau informasi tetap terhadap seseorang, ya buat apa juga kita harus tahu gitu. Kalau dia ngasih tahu ya sudah, nggak usah ikut urusan orang lain aja, nggak bisa. Tuh. Kalau mau ngeliat fakta atau enggaknya, ya kita cari dulu tahu fakta, cari tahu aja faktanya benar atau tidak. Kalau faktanya tidak benar, ya sudah, jangan malah ikut-ikutan ngasih tahu fakta yang tidak benar. Itu juga bisa jadi dosa yang mengalir itu. Kalau kita mengasih tahu informasi yang tidak benar, orang-orang yang tahu sehingga dapat informasi itu kan jadi salah juga akhirnya karena informasi yang tidak benar. Itu bisa jadi amal yang jariah, yang bukan amal, apa namanya, dosa jariah terhadap orang yang menyebarkan hoax. Mungkin cukup sekian. Baik Ustadz, syukron. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Ana Hasanah. Tafadhol li masykurah. Apa Anda tidur dia Ustaz? Nah, kepada Ana Hasanah. Tafadhol. Loh, tadi raise hand loh. Oke, kita ke Husnul Khotimah. Tafadholi masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, saya dari Sulawesi Tenggara. Saya ingin sedikit menyanggah dari pertanyaan tadi. Kan Ustaz katakan, pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Kan Ustaz katakan bahwa jika kita jika kita menggibah, jika kita tidak menyukai seseorang, kita harus langsung mengatakan di depannya. Nah, menurut saya itu tidak etis Ustadz, karena jika kita menyampaikan langsung ke depannya itu
yang ditakutkan, yang dikhawatirkan orang tersebut sakit hati. Nah, jadi menurut saya itu nggak etis karena kalau kita menyampaikan secara langsung ke depannya itu ditakutkan, dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman sehingga orang tersebut sakit hati. Nah, menurut apakah itu dikatakan etis ketika kita menyampaikan tersebut langsung ke depan orangnya, sementara orang tersebut adalah orang yang dulunya sering membantu kita, sering menolong kita. Nah, pertanyaan saya, apakah Ustadz ada cara lain untuk apakah Ustadz ada cara lain selain cara yang Ustadz sebutkan tadi? Karena menurut saya cara itu tidak etis. Terima kasih Ustadz. Itu menjawab ya, izin menjawab semuanya. Itu kan cara kalau kita agar tidak menghindari gibah, daripada kita ngomong di belakang mending ngomong langsung kan. Kalau emang kita nggak mau ngomong langsung atau nggak ngomong di belakang juga, ya sudah kita diam saja, lebih baik diam kan. Kalau misalnya ridho, kalau dia menyakitin hati kita sehingga kita nggak senang kepada dia, terus mau didendam dalam hati, nggak ada cara lain selain ngomong langsung. Kalau enggak ya udah kita diam, kita maafkan dia langsung saja tanpa harus ngomong ke dia. Takutnya kenapa kita ngomong? Agar tidak keulang lagi itu perbuatan dia seperti itu. Kita ngingatkan gitu. Kalau nggak seneng, saya nggak seneng kamu kayak gini. Lihat kotor nih, misalnya rumah kotor. Kalau bisa buanglah ke dalam ini sampah apa kotak sampah. Kita mending ngomong daripada ngomong itu dia di rumah kotor banget dia tuh, kotor dia nggak mau bersih bersih. Nah, misalnya daripada kayak gitu, mending kita ingatkan. Kalau emang mau ya kita bersihkan sendiri. Ya udah kita pendem aja, kita pendem. Nggak ada cara lain selain ngomong langsung. Insya Allah kalau emang kita ikhlas, kita diam saja, kita tawakal, berdoa kepada Allah, ya tawakal aja, berdoa intinya. Ya cukup diam lebih baik daripada kita ngomongin dari belakang. Itu cuma solusi aja sih. Kalau untuk solusi lain sepertinya nggak ada selain minta pertolongan kepada Allah. Jelas atau kurang jelas? Jelas Ustadz, cuman saya mau menyanggah lagi dari pertanyaan siapa tadi yang Ikhwan, boleh? Yang mana? Yang pertanyaan dari Ikhwan tadi yang tentang apakah kita mendapatkan dosa ketika gibah? Mendengarkan gibah. Mendengarkan gibah sama aja karena itu kataku kan kata Ana itu termasuk dari bagian dari gibah karena kita mendengarkan juga. Kan gibah itu nggak boleh. Udah intinya dosa. Kalau misalnya kita masih melakukan, ya lebih baik kita tidak memaksakan orang langsung berubah seketika gitu. Kalau emang belum bisa meninggalkannya, kan tadi dijelaskan perlahan-perlahan saja. Ketika kita tiba-tiba kena sering ngomong kasar, ngomong kotor, kena kebiasaan, sehingga keceplosan ngomong itu lagi, ya langsung istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertobat, sudah perlahan. Lebih baik kita apa namanya? Minta maaf, taubat berkali-kali daripada kita nggak taubat sama sekali. Gitu. Perlahan intinya. Kalau susah meninggalkannya. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi? Mungkin yang bertanya bisa dipahami ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada
Siti Kayeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayeni. Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz tadi menjelaskan menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu sangat diperlukan. Pertanyaan Ana, bagaimana menyikapi dan mengingatkan orang yang suka merasa tersinggung dengan perkataan kita? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana, belum terlalu jelas sih. Maksudnya pertanyaannya bagaimana kita mengingatkan. Gimana tadi? Tolong ulang. Bagaimana kita itu menyikapi dan mengingatkan orang yang suka merasa tersinggung dengan perkataan kita. Afwan, Ustaz. Bagaimana orang tidak tersinggung? Kan hati orang itu beda-beda ya. Kita tidak bisa memaksakan dia agar tidak tersinggung atau tersinggung gitu. Jadi yang kita bisa ya kita ngomong baik saja, ngomong sesuai yang tidak sekiranya tidak menyakitkan hati dia gitu. Ngomong baik-baik, jangan ngomong kasar. Kalau mengingatkannya ya cukup ingatkan saja. Kalau kita ngomongnya dengan keras, insya Allah dia nggak bakal masuk di pikiran dia atau telinga dia, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kalau kita sebagai sahabat pasti dia mendengarkan dengan baik kalau kita ngomongnya dengan baik-baik gitu. Ngomong baik-baik aja, intinya seperti itu, mengingatkannya. Jangan langsung dijudge, marah-marah atau lain sebagainya, itu tidak baik gitu. Kalau bisa ngomong baik-baik, diskusi lah. Mungkin itu. Sudah jelas? Baik, syukran Ustaz. Syukurillah. Naam, Afwan. Tadi pertanyaan kelima itu saya panggil Husnul Khotimah. Ternyata yang bertanya itu Husnul Hatimah. Jadi untuk pertanyaan terakhir kami persilahkan kepada Husnul Khotimah yang tidak ada foto profilnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, asal dari Sumeneb. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana dengan kita itu menghindari gibah dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam sebuah komunitas? Syukron Ustadz. Bagaimana memperkuat solidaritas? Banyak kok, banyak yang kita perlu omongin. Ngomongin ilmu, ngomongin masa depan, rencana kita, atau lain sebagainya masih banyak. Nggak perlu kita dalam suatu perkumpulan agar solid kita ngomongin orang lain, nggak perlu itu. Alhamdulillah kalau mendapatkan circle yang baik gitu. Dan alhamdulillahnya ya anak juga memilih circle yang baik gitu. Kita perlu sangat perlu untuk memilih circle karena itu sangat dapat mempengaruhi kita. Kalau circle-nya baik, insya Allah baik. Kalau bisa mencari teman yang mengajak kebaikan, misalnya ngajak talaki, dia sering talaki sehingga dia sering ngajak kita juga. Talaki itu belajar ke
masyaikh atau ngajak setoran hafalan atau dia sering ngaji sehingga kita sering ngaji juga, itu perlu. Jadi solid tuh bukan harus menggibahin orang kok, masih banyak yang perlu kita bicarakan. Seumur-umur bukan seumur-umur, alhamdulillah sekarang ya Ana sendiri circle-nya kalau nggak bahas masa depan ya insya Allah bahas ilmu aja. Dan alhamdulillahnya circle Ana sekarang tuh kalau antum tahu jalan-jalan ganteng sama Zaid Samosir, sama Abi Rizky, sama Yusril, banyak lah. Itu insya Allah nggak ada lah ngomong-ngomong orang lain, insya Allah. Gitu. Nah, Ustaz, gimana dengan yang bertanya? Bisa dipahami ya? Afwan Ustaz, izin menyanggah. Yang saya tanyakan itu dengan menghindari ghibah itu apakah kita itu dengan menghindari ghibah apa dapat memperkuat solidaritas? Bagaimana caranya gitu Ustaz? Kan Ana bilang tadi bisa gitu. Karena nggak menghindari ghibah itu tidak mengurangi sama sekali solidaritas kita gitu. Masih banyak yang bisa membuat kita lebih solid kok. Gitu. Atau kemana kek atau yang lebih bermanfaat kan bisa. Lebih solid juga gitu. Nggak mengurangi sama sekali insya Allah. Bukan berarti ghibah itu menguatkan solidaritas, enggak. Jelas? Iya jelas Ustaz, terima kasih. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Akmal. Semoga apa yang dijelaskan beliau dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang belum berkesempatan untuk bertanya, maafkan kami ya. Mungkin bisa ditanyakan di kajian-kajian berikutnya. Baik, izin untuk menutup. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.54. Berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Akmal menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Akmal. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa rahmaka wa bayana syuhara. Allahumma innaka antat tawwabur rahim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rabb fa'fu anna ya Rabb. Allahumma innaka antat tawwabur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. In tu'adzibna fa innana ibaduk wa in taghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bihamdihi. Subhana rabbika amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.